Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu etika digital. Oke, teknologi global, perkembangan dengan seiring perkembangan teknologi yang kita pakai atau semua orang bisa pakai ya, untuk mendapatkan informasi dan komunikasi. Tetapi dalam perkembangan teknologi ini juga perlu adanya yang namanya pengimbangan atau perlu diimbangi dengan menjaga etika dalam komunikasi. Contohnya saja yaitu etika berkomentar di media sosial, seperti halnya para netizen yang banyak berkomentar di akun TikTok. Nah, jadi masih banyak ya para netizen yang berkomentar asal-asalan tanpa menggunakan etika komunikasi yang baik, menggunakan bahasa sopan dan santun yang baik. Jadi di sini saya akan membahas etika digital. Nah, jadi etika digital ini muncul karena adanya yang awalnya seperti netizen tadi yang asal berkomentar di media sosial dengan tidak menggunakan bahasa yang sopan atau etika digital yang baik. Nah, disitulah kemudian etika digital muncul karena seiring perkembangan teknologi yang dipakai oleh banyak orang. Sedangkan adanya etika digital ini berdasarkan dengan keinginan teknologi dan moral. Etika digital dapat mengatur semua aktivitas semua orang yang hendak membuka digital ini. Oke, moral dan prinsip dalam etika digital dapat mengatur perilaku seseorang. Bagaimana tidak? Dengan menggunakan etika, sekalipun kita membuka media sosial contohnya ya, kalau kita menggunakan etika, kita akan lebih memikirkan sebelum kita berkomentar, bertindak yang tidak baik. Kita dapat memikirkan apabila kita berkomentar yang seperti ini akan menyakiti perasaan orang lain atau malah menjadi dampak negatif pada diri kita dan orang lain. Jadi mereka dapat membuat pilihan dan tindakan yang benar sehingga perilaku di dunia digital ini membantu masyarakat ke arah positif. Perkembangan era digital ini juga memudahkan orang untuk mengakses informasi. Adanya etika digital ini juga dapat berdampak positif ya untuk banyak orang, karena dengan seiring berkembangnya teknologi digital ini orang itu cuman asal-asalan dalam menggunakannya. Tidak semua orang membuka atau mengkonsumsi digital ini secara baik atau menggunakan etika yang baik. Mereka hanya, kebanyakan dari mereka menggunakan digital dengan cara mereka tersendiri. Nah, sekarang bagaimana melawan konten negatif dan di internet? Yang pertama yaitu ada cara yang dapat kita lakukan, yaitu kita dapat membedakan informasi yang akan kita konsumsi terlebih dahulu. Membedakan motivasi, apakah itu informasi yang kita dapat itu berupa motivasi pada diri kita atau malah akan akan berdampak negatif pada diri kita. Yang kedua, menyaring informasi yang bermanfaat. Jadi di sekian banyaknya informasi yang bisa kita dapatkan, kita bisa menyaring terlebih dahulu di antara banyaknya informasi itu. Kita dapat menyaring mana informasi yang nantinya akan berdampak baik pada diri kita dan orang lain. Oke, yang ketiga, dapat mengendalikan keinginan dalam akses informasi. Nah, jadi kita dapat mengendalikan keinginan-keinginan kita dalam mengakses informasi. Tidak hanya kita ingin mengakses informasi, namun kita tidak memilih dan memilah informasi apa saja yang baik bagi kita. Yang keempat yaitu jangan mengakses informasi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini sudah jelas ya, kalau sebisa mungkin kita mengakses informasi itu yang dapat menginformasikan atau berdampak positif pada diri kita dan bahkan orang lain yang menginformasikannya.
Oke, sekarang kita masuk pada pilar etika digital. Menurut Cina, ada 4 pilar literasi digital yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu digital skills. Nah, jadi digital skill ini adalah keahlian digital. Digital ini berfokus pada pengetahuan dasar tentang internet dan dunia maya. Dan yang kedua, digital kultur. Budaya digital berfokus pada pengetahuan atau dasar akan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya menjadi landasan kecakapan digital dalam budaya bangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, digital etis. Digital ini berfokus pada etika ketika aktif menggunakan internet. Dan yang terakhir, digital safety. Keamanan digital ini berfokus pada pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi secara online. Jadi kesimpulannya, dari sekian banyaknya paparan yang saya sampaikan barusan, dalam perkembangan digital ini kita tidak serta-merta mengonsumsi informasi yang bisa kita dapatkan atau apapun yang kita mau. Jadi di sekian banyaknya informasi yang kita dapatkan, kita harus bisa memilih dan memilah terlebih dahulu mana informasi yang bisa kita saring, mana informasi yang bisa kita terapkan, mana informasi yang positif dan mana informasi yang negatif, dan mana yang bisa menjadikan kita motivasi. Dan yang paling saya tekankan di sini, seperti halnya kita membuka media sosial TikTok ya, kita harusnya di situ menggunakan norma atau etika digital juga. Karena kenapa? Dengan kita menggunakan internet dan misalkan berkomentar yang semena-mena gitu, kita dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.